Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Akbar Saputur dari kelas 3E Teknik Informatika. Di sini saya ingin melakukan presentasi dan video untuk proyek UAS. Yang pertama ada urutan kabel strike dan cross, fungsi dan keduanya. Urutan kabel strike dan cross berserta fungsinya. Yang pertama, sebelum masuk ke kabel strike dan cross, perlu diketahui dahulu dalam kabel UTP atau kabel LAN terdapat 8 kabel dengan warna yang berbeda-beda, yaitu putih oranye, yang ketiga putih biru, yang kelima putih hijau, terus putih coklat. Yang pertama ada kabel strike. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe strike ini paling banyak digunakan karena fungsinya yaitu ada menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan komputer dengan router jaringan. Nah, untuk susunan kabel strike sendiri, ujung A dan ujung B itu sama, yang ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, sekarang masuk ke kabel cross. Di kabel cross, fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama, seperti menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, menghubungkan router dengan router. Nah, sekarang untuk susunannya berbeda ya untuk ujung A dan ujung B. Ujung A, kabel ujung A itu sama seperti kabel strike, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, untuk ujung B memiliki susunan putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Konfigurasi rutin perangkat jaringan. Untuk mengkonfigurasi jaringan, saya menggunakan 3 buah router yang akan saling berhubungan dan saling menerima mapping menggunakan routing RIP. Untuk routernya saya akan menggunakan router 1841 3 buah. Lalu menggunakan HWIC 2T sebagai serial. Ini dinyalain lagi. Yang ini sama, ini dimatiin, ini nyalain lagi. Ini sama, matiin, pas nyalain lagi. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel ini untuk serial. Untuk IP-nya yang sebelah sini kita kasih aja 10.10.10.1.24. Yang ini 20.21.24. Lalu kita tambahin dulu. Di sini untuk yang pertama 21.24.25. Yang ini 2. Kita coba ping dulu. Sukses. Sekarang yang satunya lagi nyalain 20.21.50.
nyalain. Sudah, ini coba kita cek ping, coba sekali lagi. Bisa, ini masih nggak bisa, berarti kita tambahin di sininya routing grip, tambahin IP-nya network 10 yang ada di sini, semuanya ditambahin sama 0. Masih bisa apa enggak? Masih belum bisa. Sebelah sini tambahin juga yang ini tambahin juga, ini 0. Ini juga sama. Kita coba lagi. Sudah bisa. Lalu buat kliennya kita pakai switch yang ini aja, isinya 1 tambah jadi 2. Ini fast ethernet 00 ke sini. Sekarang pakai kabel ini. Untuk fast ethernet 00 yang ini kita kasih 110.1 aja. IP-nya sembarang dulu aja. Tandain dulu biar nggak lupa. Maaf. Itu kita buat di HCP-nya. IP di HCP full 100 aja deh namanya. Nggak bisa. IP di HCP full IP 100 network 110.255.250 default routernya 10. Yap. Sekarang pastiin dulu dapat nggak. Dapat nomor 1. Sekarang nomor 3 ini di copy aja buat selanjutnya. Untuk yang ini salah, kabel yang nggak urut. Yang ini kita kasih IP-nya 220.1.0. Lalu yang kosong mana? Yang ini yang kosong. 220.1.1. Kita buat IP DHCP poolnya. IP DHCP pool IP 200 network 221.025 0 default routernya 221.1. IP-nya sudah didapatkan. Yang ini sama, udah dapat. Sekarang kita coba ping dari sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini sekali lagi, sukses.
dari sini ke router, sukses, sini ke router, sukses, dari sini ke sini bisa nggak? Sekali lagi masih failed. Sekarang coba kita masukin ke RIP-nya, masukin setiap IP yang ada di sini ya, maaf, di sini router sebelah sini, RIP, masukin IP yang dia punya. Ini kan udah, ini sama ini yang belum dimasukin. Ini masukin 110 221.0 bener kan ya? Kita coba lagi, sukses, bisa ngapung ke router. Nah, sekarang tinggal di sebelah sini. Ini bisa nggak di copy aja deh. Kita kasih yang pertama. Untuk IP yang ini tunggu dulu, bener nggak nih kabelnya sambungnya kemana? Sambung ke yang 00 ya. Kita pakai yang 00, dinyalain, nyala tadi 192.168.10.1. Oke, sekarang kita buat IP DHCP poolnya. DHCP pool IP 192 network 192.168.0.255.255.255.0. default routernya 92.168.1.1. exit. Desktopnya DHCP bekas file, coba lagi. Coba yang ini, masih belum bisa ya. Sebentar. 00 IP CP sudah. 10 ya adalah, kita ganti aja jadi 10 ternyata salah. Udah. Coba dapat nggak? Dapat. Berarti IP-nya 1 bukan 10. Kita copy dari sini aja. Ini IP-nya 192.168.11.24. Yang satunya berarti ditambahin aja biar nggak lupa lagi. Kita kasih aja lah, ini 193 aja. Ini nyalain, masukin 3168.11 sip itu karena udah exit. Tapi DHCP pool IP 193 network 193.168.110.255.255.255.0 default router 192.168.1.1. ini bukan 192, 193. enter. Udah dapet yang ini, udah dapet. Coba ini sama ini saling bisa nggak? Sekali lagi, sukses.
progress. Satu kali lagi, sukses. Aduh, gimana ini? Nah, sekarang sip. Kalau ini ngeping ini bisa nggak? Bisa. Ini ngeping ini masih progress. Sekarang masukin IP route-nya apa? IP RIP. IP yang ada tadi apa aja? IP yang ada yang ini sama yang ini. 192.168.0. Habis itu 193.168.1.0. Terus itu kita coba lagi ngeping sukses, ngeping sukses. Sekarang coba yang ini ngeping ke sini bisa enggak? Bisa. Yang ini ngeping ke sini bisa. Sip, selesai. Instalasi jaringan berbasis kabel dan nirkabel. Langsung saja di sini kita akan menggunakan dua PC komputer. Untuk kabelnya dan untuk wirelessnya kita pakai smartphone sama wireless tablet. Lalu kita menggunakan router ini aja 1841. Untuk wireless device-nya kita pakai access point PT. Lalu menggunakan switch ini aja. Kita sambungkan kabelnya pakai ini, disambungin. Lalu kita akan menggunakan nyala ya bang, ini kabelnya. Kita coba pakai IP 192.168.1.1.255. buat DHCP nya IP DHCP namanya N192. Network 192.168.1.0.255. Default router 192.168.1.1. Enter, exit. Sudah, tinggal kita setting aja. Ini jadi DHCP berhasil. Ini sama. Nah, untuk access point-nya kita ngatur di port 1. Pasti ini nyala, namanya kita ganti jadi misal wifi. Ini pakai itu aja. Untuk password wifi kita akan pakai keamanan autentikasi WPA2 PSK. Pasnya 1 sampai 10 selesai. Lalu yang tadinya ini smartphone-nya terhubung jadi keputus. Untuk menyambungkannya kembali, klik smartphone-nya, config, wireless. Sebentar. Ini SSID-nya ngikutin nama wifi tadi. Keamanannya sama 1 sampai 10. Ininya DHCP karena tadi setting DHCP. Sip, udah. Akan tersambung lagi. Nah, untuk yang tablet juga kurang lebih sama. Namanya wifi, keamanannya juga disamain, patternnya 1 sampai 10. IP-nya dibuat DHCP karena tadi kita setting DHCP. Sip. Sekarang kita coba ping. Dari sini router sukses. Dari router ke PC
Belum. Sekali lagi, sukses. Aduh, coba dari PC ke PC, sini ke sini, dari tablet ke PC, sukses semua. Jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Sistem keamanan jaringan komputer merupakan mesin yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan melakukan pencegahan dari penggunaan yang tidak sesuai atau tidak sah pada jaringan komputer. Melalui sistem jaringan inilah dapat membantu untuk melakukan pencegahan dengan cara menghentikan pengguna yang tidak sesuai atau seringkali disebut sebagai penyusup. Macam-macamnya ada WEP, Wide Equalization Privacy, atau Shared Key Authentication adalah security atau metode keamanan untuk jaringan wireless yang merupakan metode standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Fungsi WEP ini dapat digunakan untuk memverifikasi identitas atau authentication station. WEP dapat digunakan untuk data encryption juga. WPA, Wi-Fi Protected Access. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Lalu ada WPA2. WPA2 adalah sertifikasi produk yang tersedia lewat Wi-Fi Alliance. Sertifikasi tersebut hanya menyatakan bahwa peralatan wireless yang kompatibel dengan standar IEEE 802.11i. Tujuan dari sertifikasi tersebut adalah untuk mendukung wajib tambahan fitur keamanan standar IEEE 802.11i yang tidak sudah termasuk untuk produk-produk yang mendukung WPA. WPA2 PSK Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key adalah security terbaru untuk wireless dan lebih bagus dari WEP dan WPA PSK. Dalam WPA2 PSK ada dua jenis algoritma, yaitu algoritma Advanced Encryption Standard dan algoritma Temporal Key Integrity Protocol. Lalu ada MAC filter. MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN. Karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter dari suatu access point sniffing terhadap WLAN. Lalu yang terakhir ada menyembunyikan SSID. SSID disembunyikan dengan maksud agar hanya yang mengetahui atau memiliki akses SSID yang dapat terhubung ke jaringan tertentu. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena SSID tidak dapat disembunyikan secara sempurna karena tidak jarang juga SSID mudah dilacak oleh orang lain. Macam-macam sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, DNS service, HTTP service, dan lainnya. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Bayan Fines. Bayan Fines merupakan suatu sistem operasi khusus jaringan yang begitu populer pada akhir dekade 1980-an. Fines atau kepanjangan dari Virtual Integrated Network Service dibuat berdasarkan sejumlah protokol jaringan turunan dari sistem XNS atau Xerox Network System. Yang kedua ada Unix. Unix mampu digunakan sebagai sistem operasi untuk menangani pemrosesan yang begitu besar. Unix mampu menyediakan layanan internet layaknya FTP server
web server, akses database, telnet, hingga NFS. Yang ketiga ada GNU atau Linux. GNU Linux diperkenalkan oleh FSF, Free Software Foundation. Sistem operasi ini merupakan turunan dari Unix dengan implementasi lengkap yang diperoleh dari arsitektur ipTCP. Salah satu varian GNU Linux yang paling banyak digunakan untuk OS adalah Debian. Yang keempat ada Novel Network, merupakan jenis OS khusus jaringan yang umumnya digunakan untuk perangkat komputer dengan basis setara IBM PC. Sistem operasi mutakhir satu ini berbasis tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Dahulunya, Xerox XNS digunakan sebagai LAN-based sistem operasi khusus jaringan. Yang kelima ada Microsoft LAN Manager, adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan Tricom Corporation. LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan triple share yang berjalan di atas sistem operasi MS-DOS. Yang terakhir dan yang keenam, Microsoft Windows NT Server. Microsoft Windows NT Server menggunakan non-dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server. Protokol jaringan menggunakan TCP/IP dan Windows NT berupa sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft. Ya. Berikut adalah penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.